Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romanya kurang semangat. Ini yang jawab salam semangat apa enggak? Masih? Beri salam sunnah, jawab salam. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil maktub min nuri wajhikal a'la المعبد دائم البدء المخلد في قلب نبيك والرسولك محمد واسألك باسمك العظيم الواحد بوحدات الأحد المتعلي الوحدات التام والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلي على سيدنا محمد في حياة الوجود وسباب الأعظام لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحفظني القرآن وتفاهمني منه الآيات وتفتح لي نور الجنة والنور النعيم والنور النازل إلا وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada para alim ulama, para ustaz, para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, para panitia acara maulid yang saya tidak sebutkan satu persatu daripada nama-nama beliau, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya. InsyaAllah kampung ini menjadi kampung yang berkah. InsyaAllah komplek ini menjadi komplek yang berkah. InsyaAllah warganya, masyarakatnya dicintai oleh Rasulullah, yang dimana rumah tangga mereka dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dimana kesulitan dan keadaan susah diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang insyaallah semua hajatnya digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, begitu cintanya Allah kepada kita sehingga Allah mengizinkan kita datang berkumpul di acara maulid yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan keindahan, yang dimana acara duduk kita pada malam hari ini merupakan acara menolak daripada kemurkaan Allah, menjaga diri kita daripada kemurkaannya Allah, dimana duduk di satu tempat, di situ berzikir, di situ membaca selawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan orang-orang tersebut terhindar daripada azab dan murkanya Allah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, mengingat begitu indahnya detik-detik kelahiran Nabi Muhammad di dalam sejarah, di dalam riwayat yang dimana telah disampaikan para ulama, sebagaimana diterangkan para muhaddis, sebagaimana diterangkan para alim, sebagaimana diterangkan para guru-guru, bahwasannya detik-detik kelahiran Rasulullah adalah merupakan detik-detik yang ditunggu seluruh alam. Alam rindu
alam kangen, alam kepengen kepada lahirnya manusia mulia, manusia yang agung, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, yang diagungkan oleh Sang Maha Agung. Begitu indahnya, sehingga seluruh makhluk ciptaan Allah dibuat sibuk bekerja, dibuat sibuk mondar-mandir, dibuat sibuk mengatur seluruh persiapan penyambutan kelahiran baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada malaikat Ridwan alaihi salam, ya Ridwan, bukalah seluruh pintu surga untuk menyambut detik-detik kelahiran kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kepada malaikat Malik alaihi salam, ya Malik, tutuplah seluruh pintu-pintu neraka untuk menyambut detik-detik kelahiran kekasihku. Diperintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, kumpulkanlah seluruh malaikat, kumpulkanlah seluruh bidadari, dan berhiaslah kalian dengan mahkota-mahkota terindah dan wangi-wangian yang tercakap, yang bagus, yang wangi dari wangi-wangian surga. Dan turunlah ke bumi, sambutlah kelahiran daripada kekasihku Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah tidak? Indah tidak? Baru cerita indah, baru cerita indah. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan Rasul? Apakah lebih indah atau tidak? Rumahnya semangatnya agak kurang, belum makan. Bu, kalau bapak-bapaknya serius, ibu-ibunya kayaknya repot sama balon. Ya, kayaknya kalau duduk sedikit-sedikit berdiri. Bu, tahu Nabi Muhammad gak? Gila kita tanya, Bu, tahu Nabi Muhammad gak? Tahu. Tuh, ada yang ngomong tahu di sini. Dengerin pasang kuping baik-baik. Ya, nanti nyesel loh kagak undang saya lagi. Ya, kita berdiri aja dulu sedikit ya. Sedikit aja, gak usah buat pemanasan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik kelahiran baginda Rasul adalah merupakan hal yang sangat indah dan sangat agung. Kenapa? Nikmat terbesar yang Allah ciptakan, yang Allah berikan untuk alam semesta adalah kelahirannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ibu-ibunya orang semangat ya. Penceramah yang mondar-mandir gua doang, yang lain kagak. Ya. Detik-detik kelahiran tersebut adalah merupakan satu ajang yang sangat indah, yang dimana nanti begitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi perubahan di alam semesta. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha dalam keadaan sendiri, Bu, di rumah. Suami kagak ada, Bu. Kira-kira ibu kalau mau berjolin anak kagak ada suaminya, ngoceh nggak? Ngoceh nggak? Kalau begitu baru semangat. Ini kagak ada. Abah Abdullah sudah nggak ada. Tinggal Siti Aminah radhiyallahu an, Ummi Aminah radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Thalib tidak ada. Sendiri, Bu. Coba bayangin sendiri melahirkan. Sendiri. Bu, sendiri. Bu, sendiri. Nah, paham tuh. Oh, biar konek. Bapak-bapak sabar ya. Ntar ini pelajaran buat ibu-ibu.
Ntar kalau nggak dengar nyesel, beneran. Jangan nanti pulang insya Allah ntar tadi yang misalnya suami istri tadi berantem ya mau ke acara maulid, mau ke acara maulid ayam, ya jalan sana, gitu. Contoh, pulang-pulang, alhamdulillah Bu, tadi acara maulid indah banget ceramahnya, yang ceramah Habib Gondrong. Emang apaan Bu? Aduh malu ceritanya. Yang penting maafin aja ya Bu ya, gitu. Bapak-bapak emang dilahirkan dari ibu atau bapak? Ibu. Siap Bu, dengerin ceramahnya. Siap. Bener. Sampai subuh. Agak mau pulang. Enggak mau pulang. Sendiri melahirkan nih sendiri. Allah Subhanahu wa taala menghibur Ummi Aminah radhiyallahu anha. Ummi Aminah diberikan berbagai macam nikmat, diperdengarkan suara tasbih daripada malaikat. Makanya kalau orang bilang maulid itu ada bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu persiapan asrakal enggak? Asrakal ya? Lu pegang mic jawab ya. Kalau kata jawab gonyong terus. Bacaan tersebut persiapan asrakal, zikirnya para malaikat untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat Jibril turun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh begitu gue pengen, tumben lu konek. Nah seperti itu, agar mengerti kenapa ada acara maulid, biar paham, biar akur. Yang satu pendapatnya ini, yang satu pendapatnya ini. Udah kagak usah pakai pendapat-pendapat. Acara yang mengumpulkan seperti ini berkah. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, nanti tanya sama Ustaz Ali Habib, dia tahu Al-Quran kalau saya kagak. Biasa si korban dikit. Kalau orang yang bercerai-berai, yang putus silaturahmi, itu dilaknat sama Allah. Berbeda pendapat boleh coy, boleh nggak? Boleh, tapi jangan berbeda pendapat jadi berantem. Berarti kagak sholat tuh, inallah ya. Berarti kagak sholat tuh. Inna sholati manusuki wa mamati. Lo kalau mati gotong diri. Yang seperti ini bagus. Inilah satu perubahan ketika Rasulullah lahir sendiri. Ummi Aminah, Allah hibur beliau dengan didatangkan beberapa wanita-wanita yang beliau adalah wanita mulia. Tadi gue dengar bocah kenceng amat suaranya. Tuh, kenceng suaranya, biarin deh bocah, nah juga bocah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan siapa? Pertama mendatangkan wanita mulia, Ummun Nas, ibunya manusia, yaitu Ummi Siti Hawa. Biar belajar nih. Kemarin saya ceramah, orang nanya, Beb, Ana mau nanya, bidannya Nabi Muhammad siapa? Nanya pakai begitu. Makanya saya ceramah sekarang buka-bukaan aja dah. Buka cerita, buka cerita. Allah hibur. Dari mana datangnya? Ada satu tiang di rumah Ummi Aminah radhiyallahu anha. Allah keluarkan dari tiang tersebut suatu cahaya, yang dimana itu adalah keluarnya Ummi Siti Hawa, istri daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ditanya sama Ummi Aminah, siapa Anda? Saya adalah
Siti Hawa, istri daripada Nabi Allah Adam, saya diperintahkan untuk menemanimu menyambut daripada kekasih Allah, yaitu Muhammad ibn Abdullah, kakek Umi Aminah. Segini mulianya anak saya. Lalu kemudian keluar lagi wanita yang kedua. Siapa dia? Tahu kamu? Agak. Bapak tahu nggak Pak? Nggak tahu kan? Ya, nggak pada waktu itu nggak di situ sih. Keluarlah yang kedua. Dia adalah Ummi Siti Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jamaah belajar sejarah. Ya, kita ngaku Islam tapi nggak mau belajar sejarah Islam, kita mau belajar sejarahnya siapa? Ditanya Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah. Tanggal berapa? 12. Bulan? Rabiul Awal. Tahun? Tahu. Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad mau murni? Kalau cinta kita mau murni, kenali sejarah baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kelahiran Rasulullah dan bagaimana pentingnya kita untuk mempelajari sejarah-sejarah kita punya agama. Orang hina agama kita, kita marah. Kok marah entar, tapi di rumah doang. Teriak-teriaknya di rumah. Begitu ditanya, lu ngapain marah? Dia hina agama gua. Apa yang dihina? Agama gua apa? Kau. Betul apa benar? Betul apa benar? Kalau katanya gua terusin, betul apa benar? Keluarlah Ummi Siti Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian didatangkan lagi Ummi Siti Maryam, ibu daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu kemudian didatangkan lagi siapa? Ummi Siti Asya radhiyallahu anha, istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Ayo lo, kalau nggak tahu sejarah, ntar di akhirat gimana? 4 wanita ini menemani daripada Ummi Aminah melahirkan. 4 wanita ini diperintahkan oleh Allah. Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa. Allah mau buat seperti apa, terserah Allah, bukan kita yang mengatur. Ada kemarin kita ceramah diprotes, Beb, gak bisa dong begitu, kan mereka udah mati. Usia Nabi Muhammad dengan zamannya Nabi Adam jauh. Woi, lu kalau belajar agama jangan setengah-setengah. Belajar agama yang benar, ngaji lempengan. Ya, ngaji Quran lempeng, baca hadis kudu lempeng, ngertiinnya kudu lempeng. Jangan belajar hadis tapi yang ditafsirkan dengan sesuai nafsunya kita. Paham tidak? Ini sejarah lahirnya Rasulullah disambut seluruh malaikat. Bukan cuma manusia yang menantikan, tapi seluruh alam menantikan. Cuma satu yang nolak kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Iblis. Iblis menolak, teriak. Kenapa? Karena dia tahu kalau sudah lahir nanti Nabi Muhammad, kalau sudah lahir yang namanya Nabi Muhammad, dia umumkan di seluruh pasukan-pasukannya, dari mulai bangsa jin sampai bangsa-bangsakan. Kalian, kalau nanti lahir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente orang gak bisa terbang lagi ke langit. Makanya zaman sekarang jin gak bisa lagi terbang ke langit. Dulu jin iblis bisa terbang ke langit, nyuri ayat-ayat di atas. Sekarang kelahiran Nabi Muhammad tidak bisa. Paham gak? Boleh ngomong sini aja, paham gak? Masih diterusin apa udah ini?
Terus kalau udah gue pulang beneran. Gue rela-rela jauh-jauh datang belum makan lagi gue. Saya belum. Kita nunggu selesai acara. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah, seluruh cahaya padam, tidak satu pun cahaya yang bersinar kecuali cahaya Rasulullah yang menutupi seluruh ufuk, hingga semua orang-orang yang tinggal di antero jagat menanyakan kepada para rahib, cahaya apakah itu wahai rahib? Bukhari menjawab, itulah cahaya Rasulullah yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Dikatakan bahwa dia lahir menutupi seluruh cahaya-cahaya yang ada. Nurizatnya Nabi Muhammad lahir membawa perubahan, lahir dengan akhlak mulia, lahir dengan begitu indah. Kelahiran Nabi Muhammad, salah satunya hikmah yang saya akan bawakan pada malam hari ini, mengangkat derajat kaum wanita. Di sini akhlak baginda tuh. Mengangkat derajat kaum wanita. Bu, saya mau nanya. Mohon maaf, bukan kebiasaan para penceramah sebenarnya. Ini cuma pertanyaan. Ibu mau nggak punya suami tapi istrinya banyak? Mau nggak? Ya nolak. Pak, nolak Pak. Lahirnya Nabi Muhammad membawa perubahan. Derajat wanita terangkat, yang tadinya satu orang laki-laki boleh menikah 100 orang perempuan. Ayo Bu, 100. Bini, kalau punya bini berarti saya ya Pak ya? Kan 100 kepala keluarga. Rasulullah begitu cinta umatnya, Rasulullah begitu sayang umatnya. Wabil khusus Rasulullah sayang kepada para wanita. Ingat tuh, jangan cuma ikut acara maulid tapi nggak pelajari sejarah Nabi Muhammad. Saya amanatkan, saya pesankan ya, pelajari tentang Nabi Muhammad. Rasulullah paling sayang dengan wanita. Rasulullah menginginkan seluruh perempuan itu masuk surga, Bu. Rasulullah nangis, Bu. Tangisannya Rasulullah paling banyak karena perempuan. Tangisannya Rasulullah pilu karena melihat perempuan. Tangisannya terisak-isak setiap malam karena perempuan. Memikirkan kalangan umatnya dari kalangan perempuan. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, khususnya perempuan. Pak, kita ini boleh cinta sama bini Pak, seadanya aja Pak. Betul? Betul. Ini cinta kepada laki seadanya aja. Jangan berlebihan. Kalau ada ikan asin, sodorin ikan asin Pak, makan ikan asin aja Pak, seadanya. Ada telur, paham nggak? Nggak usah dipaksakan yang kagak ada. Paham? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, diisrahkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengenai cinta kepada ibu-ibu ya, kepada perempuan. Oh, masih betah apa udah mau pulang? Kalau masih betah dengerin, yang dengerin ini saya doakan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Amin. Yang dengerin baik-baik, karena kadang-kadang di acara maulid jarang dibahas. Betul? Harusnya dibahas di pengajian. Cuman pengajiannya isinya ibu-ibu, yang ngajar ustazah. Kalau ustazah misalnya cerita tentang ibu-ibu, ibu-ibunya bilang, ibu, ustazah perempuan, ibu perempuan. Betul? Ustaznya serba salah. Ketika Rasulullah SAW diserahkan, dia melihat begitu banyak umatnya dari kalangan perempuan disiksa,
dan meminta agar umatnya dari kalangan perempuan tidak ada yang boleh masuk ke dalam neraka. Begitu cintanya Nabi Muhammad. Makanya Maulid Rasul itu sangat indah, sangat mulia. Banyakin salawat, Bu. Ya Allah. Lahirnya Rasulullah diajarkan bagaimana baktinya seorang istri kepada seorang suami, hormatnya seorang istri kepada suami. Rasulullah paling mencintai keluarganya. Rasulullah paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Rasulullah paling rindu dengan umatnya. Terus kita rindunya kapan? Cinta Nabi harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Istri yang salehah adalah cintanya Nabi Muhammad. Istri yang patuh taat kepada suami adalah cintanya Nabi Muhammad. Suami yang sayang istri adalah cintanya Nabi Muhammad. Makanya sayangi istri kalian. Ya, sayangi istri kalian. Tak ada yang protes banyak amat. 4, Bu. Saya cuma nyebut 4 kali istri kalian. Coba kalau kita hitung jamaah yang ada 200, Bu. Masa 200 kali saya sebutin? Sayangi, ini ajaran Nabi Muhammad. Buat hati mereka rindu, buat hati mereka senang. Ingin gak, Bu, jumpa Nabi Muhammad? Ingin? Udah pada naik haji belum? Betul? Baik. Pak, kira-kira kalau naik haji itu butuh biaya ya? Ya, Bu? Butuh biaya. Rasulullah memberikan. Nih Rasulullah, saking cintanya sama perempuan, disampaikan kepada sahabat bahwasannya barang siapa seorang wanita yang menyediakan minuman atau makanan dengan hati yang senang, dengan senyuman yang indah, dengan tatapan mata yang syahdu, dengan suara yang lemah lembut kepada suaminya, lalu dia duduk di sebelah suaminya menawarkan makanan dan minuman dengan penuh kecintaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada wanita tersebut adalah pahala haji mabrur. Tuh, kita punya Nabi nyampein seperti itu. Cinta nggak kita kepada Nabi Muhammad? Cinta nggak kita kepada Nabi Muhammad? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ajarkan cinta itu kepada keluarga kita, ajarkan cinta itu kepada anak-anak kita. Jangan biarkan mereka lebih mencintai yang lain daripada mencintai Nabi Muhammad. Pak, ya, kita ini nanggung dosa loh, Pak. Suami itu nanggung dosa ini. Jangan sampai kita diseksa di neraka. Nih acara maulid nih, acara yang sangat indah. Datangnya bapak dan ibu di sini adalah merupakan satu keberkahan untuk rumah tangga, satu keberkahan untuk kedua orang tua baik hidup ataupun sudah meninggal dunia. Mereka diampuni dosanya oleh Allah karena kita duduk di sini. Ada orang bilang mana bisa ngaji. Jawabannya ngaji. Kalau kita bandingkan cinta kita dengan cinta itu baik dan Zaid, belum ada apa-apanya, Pak. Kenal gak sama Ubaid dan Zaid? Kenal gak? Ubaid seorang anak kecil yang berusia kurang lebih 10 tahun dan Zaid berusia kurang lebih 7 tahun. Cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ubaid dan Yazid adalah seorang anak yang mereka berdua bekerja dengan orang Yahudi, yang Yahudi kaya raya, pelit medit, koret. Namanya Raban. Yahudi yang sangat jahil, Yahudi yang sangat kejam. Bekerjalah dua orang anak kecil yaitu Ubaid dan Yazid, menimba air di terik matahari di padang pasir,
begitu panasnya padang pasir, mereka hanya untuk mencari duit untuk keluarga, untuk ibunya. Dia anak yatim yang tidak punya bapak, tapi cintanya kepada Rasulullah tidak akan memupuk kemalasan dia. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar hingga pamannya Atib datang mengunjungi rumah mereka. Lalu mereka mengatakan, wahai pamanku, ajaklah aku berjumpa dengan Rasulullah. Ketika engkau besok pulang ke Madinah, ajaklah aku, wahai paman. Ini kata si Zaid yang mempunyai penyakit sangat kronis. Tapi ketika pamannya menjawab, wahai Zaid, aku akan mengajakmu ke Madinah untuk berjumpa Rasul. Seketika penyakitnya hilang. Begitu dahsyatnya cintanya hingga penyakitnya hilang. Makanya ibu-ibu yang punya penyakit mah, cinta sama Nabi Muhammad, penyakit mahnya hilang. Kalau bapak-bapak penyakit mahnya jam 11. Iya mah? Iya enggak? Jam 11 atau jam 1? Yang ngerti aja dah. Yang ngerti aja. Yang kagak ngerti ya udah, itulah rezekinya. Lalu kemudian keesokan harinya, Zaid diajak oleh pamannya berjumpa Rasul. Di tengah perjalanan mereka, Zaid ini begitu rajin membuat makanan, mengikat onta, mengikat tali kekangnya, semangat untuk berjumpa Nabi. Usia 7 tahun, Pak. Ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Di tengah perjalanan dia selalu bersair, wahai Rasulullah, aku adalah musafir yang hina, aku dengan lelah dan penuh, aku ingin berjumpa denganmu, wahai Rasulullah. Setiap perjalanan sampai ke kota Madinah. Begitu tiba di kota Madinah, semua orang didapatin sedang menangis. Didapatin sedang menangis. Lalu paman Atib, paman daripada Zaid, bertanya kepada penduduk Madinah, ada apa gerangan semua orang Madinah menangis? Dikabarkan bahwa Rasulullah telah wafat. Dikabarkan bahwa Rasulullah wafat. Satu kota Madinah bersedih. Zaid seketika lemas dan jatuh. Dia mengatakan, wahai paman, harapanku telah hilang. Aku ingin jumpa dengan Rasulullah. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Lalu bagaimana, wahai Zaid? Rasulullah sudah wafat. Tidak, Rasulullah belum wafat. Ini anak kecil, Pak. Ini anak kecil. Lalu kemudian dibawalah dia ke satu ruangan, beristirahatlah Zaid di sana. Di dalam peristirahatan dia mengatakan, wahai Rasul, berita kematianmu sungguh sangat menyayat hatiku. Aku ingin berjumpa denganmu, walaupun tidak secara langsung, tapi aku ingin berjumpa di tempat yang terindah. Wahai paman Atib, antarkan aku ke atas bukit. Aku ingin melihat bintang-bintang. Lalu diantarkanlah Zaid ke tempat bukit tersebut. Di sanalah Zaid dengan kecintaannya kepada Rasul berkata, wahai Allah, aku tidak berjumpa dengan fisiknya Rasulmu, aku tidak berjumpa dengan kecintaanku. Aku ingin berjumpa di tempat yang sangat indah, yang begitu sangat dekat. Tiba-tiba cahaya datang mendekati Zaid dan berkata, akulah Rasul. Indahnya seketika mata Zaid tertutup hingga beliau meninggal dunia dalam keadaan menyebut cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang tadi mengajarkan kita betapa cintanya seorang anak kecil kepada Rasul, yang dia tidak ada belajar agama, dia cuma bekerja. Sementara kita dari taklim satu ke taklim satu, dari pengajian satu ke pengajian satu. Tapi daripada pelajaran cinta kepada Rasulullah, kita
kita sering lupakan, kita sering telantarkan. Bagaimana kita ingin menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau yang di hati kita selalu ada cuman kebencian, di hati kita cuman ada perbedaan, satu orang dengan satu orang yang lain melihat perbedaan bukan mengambil persamaan. Bagaimana cinta di hati kita bisa hidup? Hidupkan cinta. Mulai malam hari ini saya minta agar semua kita yang hadir dan yang mendengarkan, marilah kita bertobat kepada Allah dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini roman-romannya ibu-ibunya udah mulai bubar karena udah malam. Ya, apa-apa ibu-ibu bubar, bapak-bapak ada. Bapak-bapak bubar kita pulang. Lah ya masa gue ceramain anak hadro doangan. Mari kita hidupkan betapa akhlaknya Rasul sangat mulia, betapa cintanya Rasul begitu indah. Ya, untuk menyemangati acara ini, di sini ada tim hadro ya. Saya minta kepada tim hadro agar supaya membangkitkan giroh cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan dengan qasidah Innal Habibal Mustafa untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan cinta kita, untuk menghidupkan cinta kita di hati. Demi Allah, siapa orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kedua orang tuanya, melebihi daripada segala macamnya, hanya Rasulullah. Ketaatan kepada Allah karena ketaatan kepada Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia nanti meninggal dunia, dia akan meninggal dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak? Mau tidak? Hidupkan cintanya. Mari kita dengar sedikit qasidah Innal Habibal Mustafa. Resapin ini qasidah, begitu cinta kita kepada Nabiuna Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الحبيب المصطفى ذو رأفة فيه
setiap hari kita kesidahkan di rumah, insya Allah hati kita menjadi luluh. Ini kesidah pernah untuk mengobati orang-orang yang keras hatinya, yang tidak mau cinta kepada Nabi Muhammad, yang tidak pernah peduli dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengarkan Minal Habib al-Mustafa, mereka tanya, apa itu? Itu adalah kesidah dengan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika hati mereka menjadi luluh, seketika hati mereka bertanya, siapakah Rasulullah? Lalu diterangkan oleh orang-orang yang mengagungkan daripada Innal Habib al-Mustafa. Seketika mereka bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dengar kesidah. Makanya kita jangan cuma lagu yang lain. Di rumah putar selawat, dengerin selawat. Jangan cuma lagu-lagu yang lain. Ada biasa lagu-lagunya, sampai mati aku hanya untuk dirimu. Itu mah bohong. Bohong. Bininya mati dia kawin lagi, betul? Lakinya mati, bininya jadi rebutan, betul? Coba kalau lagu selawatan, indah kedengaran, di dalam rumah pun akan terjadi keberkahan. Memuji Rasulullah, memuji Rasulullah, membuat segala macam kesusahan hilang. Saya ceritakan satu kisah. Kalau ada orang bilang saya baca selawat kepada Nabi Muhammad tapi hajat saya tidak dikabulkan, saya bilang orang tersebut adalah pendusta. Kenapa demikian? Ada kejadian di kota Mesir. Di kota Mesir. Dua orang bersahabat. Jadi saya kisahkan. Dua orang bersahabat, dua-duanya adalah pengusaha, dua-duanya adalah orang kaya. Tiba-tiba suatu hari satu orang pengusaha ini mempunyai hutang terhadap temannya. Perusahaannya menjadi pailit. Miskin papa. Ngutanglah sama temannya 1 miliar. Ngutang 1 miliar. Lalu kemudian sebagaimana janjinya bahwa 1 miliar akan dikembalikan dalam beberapa bulan, tidak juga kunjung datang. Akhirnya temannya melaporkan kepada pengadilan, kepada mahkamah. Lalu kemudian disidanglah orang tersebut, bersahabat ini, diputuskanlah temannya yang berhutang dijatuhin hukuman penjara 2 sampai 4 tahun. Dengerin baik-baik ini. Ini adalah satu cerita kisah nyata. Dari sini nanti pulang ke rumah, nanti saya akan ajarin kuncinya. Lanjut tidak? Diputuskanlah. Sebelum ketok palu hakim bertanya kepada si fulan, ya fulan, apa permintaan terakhirmu sebelum engkau dikirim ke dalam penjara? Ini masa kedudukannya Sultan Mahmud. Saya cuma minta 1 hari, wahai hakim, untuk mengabarkan kepada keluarga saya di rumah bahwa saya terkena hukuman karena hutang ini. Apa jaminanmu bahwa kau akan balik lagi memenuhi daripada panggilan mahkamah untuk dipenjarakan? Aku tidak punya jaminan, wahai hakim, tapi aku punya jaminan satu. Apa jaminanmu? Kalau aku tidak balik lagi ke pengadilan ini, maka aku bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakim mendengar kalimat tersebut, serentak berkata, baik, karena jaminanmu begitu dahsyat, kau membawa Rasulullah, kau membawa satu jabatan umat, maka kau kuberikan waktu 1 hari. Hakim sekarang kira-kira kalau kita bilang begitu, terima nggak? Terima nggak? Itu yang ngomong bukan saya. Kembalilah dia kepada keluarga. Sesampainya di rumahnya dia menyampaikan perihal tersebut. Istrinya bertanya, wahai suamiku, apa jaminanmu sehingga kau dibebaskan 1 hari dari pengadilan? Aku menjaminkan Rasulullah. Apa jaminannya? Jika aku tidak balik, aku bukan umatnya Nabi Muhammad.
Lalu kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, mulai detik ini mari kita baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Rasulullah, karena engkau telah menjaminkan dirimu supaya engkau terbebas dari segala macam kesusahan. Maka berselawatlah mereka. Seketika malam hari itu dia berselawat, tertidur dan bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, wahai umatku, apa kesusahanmu sehingga kau menjaminkan dirimu keluar dari umatku? Ya Rasul, aku menjaminkan jika aku tidak balik, aku bukan umatmu, karena aku mempunyai hutang terhadap temanku Fulan bin Fulan. Rasulullah mengatakan, kalau begitu pergilah kau ke Sultan Mahmud. Besok pergilah kau ke Sultan Mahmud dan datangilah Sultan Mahmud. Sampaikanlah kepada Sultan Mahmud, wahai Sultan Mahmud, engkau baca selawat 4000 kali setiap hari, sudah aku terima. Dan kemarin kau membaca selawat 4000 kali, namun kau ragu dan kau ulangi, itu sudah pun aku terima. Baik ya Rasul. Terbangun dia dari tidurnya, ditemuilah Sultan Mahmud. Singkat cerita, berjumpa dengan Sultan Mahmud. Ya Sultan Mahmud, aku datang menyampaikan salam dari Rasulullah SAW untukmu. Ditanya oleh Sultan Mahmud, apa buktinya kau datang menyampaikan salamnya Rasul? Bukankah engkau membaca selawat 4000 kali sehari? Dan kemarin kau membaca selawat 4000 kali lalu kau ragu dan kau ulangi. Seketika Sultan Mahmud terdiam. Sultan Mahmud mengatakan, sah, engkau telah berjumpa Rasul. Aku minta kau ulangin cerita ini, ulangin agar hatiku tetap terbuka dan aku senang bahwa salamku, selawatku kepada Nabi Muhammad diterima olehnya. Diulangi terus hingga akhirnya ditanya, apa kesusahanmu? Aku dihukum wahai Sultan Mahmud untuk dipenjara 2-4 tahun karena hutang 1 miliar. Oh, kalau begitu aku hadiahkan kau 1 miliar untuk antarkan ke mahkamah bahwa kau melunasi hutangmu. 1 miliar. Kemudian diberikan lagi oleh Sultan Mahmud hadiah 1 miliar untuk engkau kembali berusaha. Pakailah untuk usahamu. Dapat 2 miliar. Berkah selawat. Minta sama Sultan Mahmud, minta sama Rasulullah, baca selawat. Lalu kemudian dia datang ke mahkamah sesuai dengan janjinya. Baru juga masuk duduk di kursi, kalau orang bilang kursi pesakitannya. Duduk di kursi, hakim datang menyamperinya, menghampiri dan berkata, wahai fulan, hari ini aku telah berbuat salah kepadamu. Kemarin aku telah menyatakan kau bersalah. Hari ini aku nyatakan kau bebas dari hukuman. Kau tidak jadi di penjara. Lalu dia tanya, kenapa ya hakim, saya datang untuk memenuhi, sudah ketentuannya saya harus di penjara dan saya bawa duit 1 miliar untuk membayar hutang. Tidak perlu, kata hakim. Semalam aku didatangi oleh Rasulullah, lalu disampaikan kepadaku, mengapa kau menyusahkan hambaku, umatku? Mengapa kau susahkan dia? Maka hari ini aku nyatakan kau bebas. Bebas. Tidak sampai di situ. Ini orang memang tepat janji bayar utang. Kalau orang zaman sekarang kira-kira ada nggak? Insya Allah ada. Ada. Hah? Ada. Didatanginya temannya, dibawakan 1 miliar. Wahai temanku, engkau telah membantuku, ini hutangku, aku bayar 1 miliar. Apa kata temannya? Wahai temanku, utangmu sudah lunas. Tidak perlu kau berikan duit 1 miliar untuk bayar hutangmu kepadaku. Apa penyebabnya? Semalam aku didatangi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa engkau buat susah temanmu? Jika engkau membuat susah temanmu, maka engkau bukan umatku. Kalau kau melepaskan dia dari kesusahan,
kau adalah umatku, maka aku lebih baik menjadi umat Nabi Muhammad daripada menerima duit 1 miliar tersebut. Subhanallah. Sabab dari baca selawat dia punya keuntungan berapa? 2 miliar, Bu. 2 miliar, Bu, bayangin. Bayar utang kagak diterima, dihukum bebas. Baca selawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada utang baca selawat. Mau nggak baca selawat? Ada yang punya utang? Banyak sih. Apalagi utangnya paket, COD lagi ya. Beli skincare, lakinya puyeng, tiap hari ketok pintu paket. Itu ada, Bu? Tiap hari ketok pintu paket, datang paket, bayar terus. Kata laki, boncos di kantong gua. Baca selawat, Bu. Baca selawat, Pak. Kita ini kalau mau selamat akhir zaman, tidak ada lagi amalan yang paling enak sudah kecuali baca selawat. Teriak-teriak baca selawat enak, pelan enak, diriakan enak. Baca selawat. Di dalam kitab disebutkan as-salatu minallahi ta'ala, ya as-salatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini selawatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, as-salatu 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Allah taala tanzilur rahmah. Selawatnya Allah untuk Nabi Muhammad adalah rahmat untuk Nabi Muhammad. Wa salatul malaika, dan selawatnya malaika dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-malaika. Ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. As-salatu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-mu'minin. Talabus syafa'ah, permintaan syafaat. Maka kita banyakkan selawat agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma itu banyak. Kita cari syafaat khusus. Syafaat khusus. Syafaatul uzma untuk semuanya. Syafaatnya Rasul banyak, bukan cuma satu. Biasanya kita dengar cuma syafaatul uzma, benar tidak? Syafaat bagi orang yang baca selawat di yaumil qiyamah, nanti Rasulullah panggil ke sini, wahai umatku, aku memberikan syafaat kepadamu karena engkau membaca selawat kepadaku. Engkau tidak lupa setiap hari membaca selawat kepadaku. Sebenarnya minimal selawat itu untuk Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mengaku umat Nabi Muhammad, bacalah selawat 700 kali dalam sehari semalam. Ada nggak? Ada nggak? Insya Allah enggak. Begitu jawabannya. Insya Allah ada baca selawat untuk Nabi Muhammad. Dan jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terlelap, dalam keadaan tidur pulas. Jangan putuskan hubungan batin kita dengan Nabi Muhammad. Jika kalian memutuskan hubungan batin dengan Nabi Muhammad ketika kalian tidur, ditakutkan kalian meninggal dunia, su'ul khatimah. Tuh. Semakin malam semakin asik pembahasannya. Ini kalau saya lanjutin, saya biasa ceramah. Kalau di ceramah di Jawa biasanya saya sendiri itu 4 jam. Sendirian 4 jam. Karena saya paling betah kalau untuk cerita Nabi Muhammad, cerita salawat. Ayo duduk bareng sama saya. Mata kalau tanya ini. Mau sampai subuh, ayo. Mau sampai siang, ayo. Karena tidak ada bosan-bosannya cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bosan tentang cerita Nabi Muhammad, hati-hati. Hati-hati. Ketika mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad, dia merasa bete, dia merasa bosan, dia merasa tidak suka, maka perhatikan kematiannya, pasti su'ul khatimah. Saya berjalan berdakwah keliling, Pak, Bu. Sudah banyak orang yang meninggal saya lihat di mata saya tidak baik karena membenci cerita Nabi Muhammad. Bukan 1-2 orang. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz kalau saat saya lagi ngobrol sama Ustadz. Saya lupa namanya juga. Catatannya nggak ada tadi. Udah Ustadz aja deh. Yang pakai kopi hijau. Ustadz siapa? Hah? Ibrosin. Di sini kagak ada nama, jadi gue nggak bisa nengok. Jangan salah gue, maafin saya. Sudah banyak yang saya lihat.
meninggal dunianya nggak bagus. Ada juga yang meninggal dunianya bagus. Ada. Kenapa? Karena dia rajin baca selawat, rajin cinta sama Nabi Muhammad, peduli kepada saudara. Jangan pernah putuskan harapan saudara sesamaku, agar harapan kalian tidak diputuskan di yaumil qiyamah. Ya ingat ya, kalau ada orang cerita Nabi Muhammad, kangen, minta dia cerita. Bila perlu bayar dia untuk bercerita. Bila perlu kita bayar orang untuk cerita tentang Nabi Muhammad di hadapan kita. Barang siapa orang yang mendengarkan cerita Nabi Muhammad lalu tumbuh rasa cintanya di hati, dijamin orang tersebut terhindar daripada api nerakanya Allah. Tapi kalau dia membenci, bughdun fi qalbi wal lisan, benci dia di hati dan lisannya, maka orang tersebut dipersilahkan menduduki tempatnya yang terbaik. Dan sebaik-baik pembenci Nabi Muhammad adalah neraka jahanam. Sebaik-baik. Paham gak? Jadi jangan putuskan hubungan batin dengan Nabi Muhammad. Punya suami, taat sama suami membuat Rasulullah senyum. Pak, punya istri, setiap hari cium keningnya istri agar supaya Rasulullah senang buat kita. Suami yang mencium kening istrinya, jidat istrinya, membuat istrinya menjadi tenang pikirannya, hatinya adem. Rasulullah pun senang dengan rumah tangga yang damai. Rasulullah pun senang dengan rumah tangga yang bahagia. Rasulullah pun senang dengan rumah tangga yang dididik dengan agama. Ikut Rasul ya? Siap Bu? Mudah-mudahan yang hadir di sini kelak kalau datang ajalnya, saya cuma minta bijahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi Nabiuna Muhammad, yang hadir di sini, yang mendengarkan tentang cerita Nabi Muhammad, yang mendengarkan kisah Nabi Muhammad, yang duduk baik yang cuma di rumah saja, meninggalnya nanti husnul khatimah. Meninggalnya nanti husnul khatimah. Dan insya Allah dia punya meninggal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan ingat wahai umat Nabi Muhammad, jangan kalian kira bahwa kalian tidak jumpa dengan Nabi Muhammad secara zahir. Di alam kubur kelak nanti kalian akan dijumpakan dengan Nabi Muhammad. Ingat, nanti orang meninggal dunia, seluruh manusia akan dipertemukan dengan emangan Nabi Muhammad di alam kubur. Akan ditanya oleh malaikat, kenalkah kau dengan anak muda ini? Lalu kalian tidak mengenal, maka kalian akan disiksa. Namun jika kalian mengenal, maka kalian selamat. Ingat, perjumpaan Nabi Muhammad dengan kita nanti di kubur itu sudah pasti. Itu jelas, termaktub di dalam kitab, tertulis di dalam kitab, bahwa siapa saja yang meninggal dunia di alam kubur, ketika nanti pertanyaan sampai kepada man nabiyuka, maka diperlihatkan Nabi Muhammad, sosoknya, wajahnya, bentuknya lengkap. Maka dijawablah, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat menyatakan, tidurlah kau, tunggulah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan yang ada di sini berjumpa dengan Nabi Muhammad, di kuburnya selamat, adem, dan keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah dosanya, diangkat oleh Allah derajatnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, dan kampung ini, tempat ini, lingkungan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala dan bencana, dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dari kericuhan dan kerusuhan, dari terpecahnya. Insyaallah Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah jadikan masyarakat di sini masyarakat yang senang, masyarakat yang sukses, masyarakat yang damai, masyarakat yang penuh cintanya kepada Nabi, masyarakatnya yang selalu mencintai Rasulullah setiap hari, setiap malam, dan setiap saat dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mengingat waktu sudah malam, ya sedikit lagi jam 11. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan dibawa pulang sedikitnya, dan ini pelajaran khusus buat saya, umum buat kita. Mudah-mudahan kedepannya, tahun-tahun berikutnya, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah memberikan kita seluruh kesenangan-kesenangannya. Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad.
Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, mohon maaf bila ada yang salah dari kalimat tutur kata. Biasa penceramah banyak cerita, banyak juga kejanggalannya. Mohon maaf, dimaafin. Insyaallah saya juga maafin. Yang minta maaf saya ya. Oh iya, mohon maaf ya, maafin. Ya Bu ya, jangan nyesel pulang ke rumah, datang ke rumah Bu ya. Kalau berdatang bareng sama suaminya pulang ke rumah, sebelum masuk di rumah saya minta ibu ucapkan selawat di depan pintu, baca ayat kursi. Saya ijazahkan itu baca ayat kursi sebelum masuk ke dalam rumah. Insya Allah kefakiran akan terhindar dari hidup kita. Lalu kemudian sampai di dalam rumah, dudukin suami, minta maaf kepada suami. Wahai suamiku, maafin aku ya. Selama ini aku telah berbuat dosa. Selama ini aku telah menyusahkanmu. Maafkan aku. Jika engkau bukan ingin kawin lagi, salah paham aja. Nah, asal ingin aja begitu. Ya, aku siap menemanimu. Tinggal kasih kode aja pakai bel. Ya, ingat Bu, sayangi suami Pak, cintai istri, karena nanti berhadapan dengan Rasulullah akan ditanya tentang keluarga. Dan sebaik-baik keburukan, sejelek-jelek keburukan, ya, sejelek-jelek keburukan di yaumil kiamah adalah membawa kebodohan keluarga. Ingat, sejelek-jelek keburukan di yaumil kiamah adalah membawa keburukan keluarga, yaitu kebodohan. Kita tidak pernah ajarin mereka agama yang baik, kita tidak pernah ajarin mereka cinta Nabi, kita tidak pernah memberikan nafkah kepada istri kita, maka kita akan menjadi statusnya sebagai pezina. Paham ya? Paham? Ya Pak ya, kasih nafkah sama istri ya Pak, kasih nafkah sama istri, bukan uang belanja, bukan, jangan salah paham. Akhirnya gue terusin juga 3 detik deh. Terusin apa kagak? Terusin apa enggak? Baik kalau begitu. Bu, bapaknya minta, saya semangat. Pak, udah ngasih duit belanja? Ye, udah. Nafkah? Udah. Kapan? Tiap bulan. Berapa? 1 juta. Kasih ke bini? Iya. Nih duit belanja buat Neng. Nafkah gua tuh. Oh. Bener. Belanja nih sayur, ayam, jengkol, kangkung, telur, ikan asin, semua dibelanja. 1 juta habis sebulan. Betul? Tiba waktunya bini minta, Pak. Iya, kenapa? Minta duit dong Pak. Buat apa? Beli skincare. Iya Bu. Beli skincare, beli beda namanya Mirabella. Lipstick Mirabella, bedak mas. Jangan protes Bu, bedak mas mah bedak zaman dulu, wangi loh. Dipakainya, wow mantep. Lakinya jawab, Neng, kemarin sudah aku kasih kau 1 juta, kenapa masih kurang? Bukankah aku sudah kasih nafkah? Bang, sadar, insaf. Insaf bang, insaf, tobat. Kau ngasih duit buat orang. Ini biar paham ini. Ya, dan ngerti. Jangan bangga jadi laki ngasih duit tiap bulan 1 juta, terus bilang kasih nafkah sama bini. Ngaji. Gak benar gak Bu? Lanjut kagak? Pulang aja dah. Bapak-bapak lanjut gak? Gua disuruh pulang. Kasih silat biar segerin. Ntar kita nanti sebelum bubar kita silat dulu dah. Lanjut gak Bu? Bapaknya nyawa gua udah kasih duit tuh 1 juta sebulan. Nafkah gua capek banting tulang siang malam, kaki jadi kepala jadi kaki, demi lu yang tercinta. Pak, berarti yang menang dulu. Pajuan dikit gua lagi seru. Angkatin, jangan bengong aja. Nah,
Kalau gue udah begini, udah siap-siap aja bapak-bapak sakit kupingnya. Daripada jadi status pezina, mau gak Pak? Di akhirat loh ya Pak, di akhirat walaupun tukang sholat masuk masjid, keluar masjid, masuk pengajian, keluar pengajian, tapi di yaumil qiyamah meninggal dunia berhadapan dengan Allah, di jidatnya tertulis sebagai pezina, mau? Tuh, punya laki begitu mau gak? Mau gak? Lanjutkan ya? Semangat amat giliran duit belanja lu Pak. Giliran duit belanja semangat, tadi udah udah WA sama lakinya, Pak pulang Pak bosen. Lu ngapain jauh-jauh berdiri di sini? Pindahin sini aja. Kalau sini kan gue semangat di foto, kan bisa tampilin di YouTube. Seger. Kalau nggak demen, paling demen gue bahas tentang rumah tangga, paling demen gue. Acara Maulid berkat Nabi Muhammad, kita bahas rumah tangga sedikit ya. Iya Pak, 1 juta Pak sebulan, bener. Untuk duit belanja apa duit nafkah? Duit belanja Pak, bukan nafkah. Kalau ada orang bilang itu nafkah buat istri, kalau begitu libur comoran kita buat makan. Lah bener. Nih duit nafkah Neng, buat lu 1 juta. Ambil Neng, ambil 1 juta, masukin kantong. Begitu laki pulang kerja, buka tempat nasi, kagak ada lauknya. Nasi putih doangan. Neng, nasinya mana? Lauknya mana Neng? Lauk apa Bang? Lah kan mantan gua udah kasih lu duit buat belanja ikan atau telur. Lah, abang gimana? Abang ngasih nafkah kan kaya. Betul. Bener kan Bang? Akadnya nafkah kan Bang? Iya. Kalau begitu abang ingin protes. Nafkah itu hak gua, bukan hak lu. Tuh gua lu nih muncul dari Betawinya. Terusin kan? Semangat. Giliran duit Pak, semangat Pak. Tapi maafin aja ya, jangan marah bapak-bapak. Ayah juga bapak-bapak soalnya. Gue nyesel baca. Begitu gue baca tuh kitab, ya Allah gue salah man. Dikasih, abang ngasih 1 juta, betul Bang. Itu akadnya adalah nafkah Bang. Akad nafkah Bang itu hak ayah. Ayah membuat abah terserah ayah. Ayah mau ngasih saudara ayah yang susah terserah ayah. Ayo lo, bingung siapa? Terus, gue mau makan lauknya mana? Duit mana sih? Lah mancanan duit nafkah gue kasih lu lagi borok si hutan. Bang yang bener Bang, ngaji yang bener Bang. Kata bini. Lu ngaji no sama Biblia no, biar lu tahu ngasih nafkah bini bukan uang belanja bulanan. Kasih duit belanja itu buat makan kita, anak kita. Nafkahnya istri itu pribadi. Kita kasih dia misalnya 100.000, Neng, nih 100.000 buat lo. Ini nafkah untuk lo. Ditabung sama dia sehari 100.000. Sebulan 3 juta. Kira nggak Neng? Kira nggak? Ada nggak begitu? Ada. Polos amat jawaban. Untung gua kagak tahu lagi dia. Kalau ada gua kesemput. Kasih itu bini. Duit beda Bang. Kenapa demikian ajaran Rasulullah? Untuk mencegah daripada kesalahpahaman antara ipar. 1. Orang tua mertua. Kadang-kadang saudara kita punya bini, kita punya bini punya saudara. Datang ke emponya, po bagi duitnya apa po? Lakinya ngasih 1 juta buat belanja, diambil dicomot. Buat apaan lo? Nih motor gua rusak, udah harus mesin turun. Balik ya, turun mesin. Kasih 200.000. Kalau lakinya tahu marah nggak? Marah nggak? Marah. Makanya gunanya nafkah buat istri itu mencegah hal-hal seperti itu. Itulah Rasulullah mengajarkan. Kasih bini nafkahnya, Neneng, gua kasih lu 100.000 setiap hari.
terserah lu mau beliin apa kek, lu mau ngasih saudara lu kek, lu mau ngasih emak lu kek, lu mau ngasih bapak lu kek, yang penting duit belanja jangan sampai berkurang. Itu nafkah, Pak. Itu nafkah. Nah bini udah tahu nyimpen duit, dikasih nafkah jangan beli pulsa buat TikTok, beli kuota buat TikTok. Kalau masak naruh handphone masak, lagunya haredang. Nah makan jalan panas, kompor lagi panas neng. Pinter-pinter nyimpen duit. Mau gak? Terusin terus. Cukup. Gua ada undangan. Ganti. Itu nafkah, Pak. Barang siapa seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu kemudian dia sudah mengatur maharnya tersebut, kemudian dia bermaksud menipu wanita tersebut, maka kelak di yaumil qiyamah Allah bangkitkan laki-laki tersebut atau suami tersebut dengan tertulis di jidatnya tertulis sebagai pezina. Kenapa? Pertama, Rasulullah menyampaikan, ajarkan istrimu ilmu agama. Neng, diajar ngaji gak? Pada maghrib laki panggil, neng duduk. Apaan bang? Duduk. Lo lagi lampu merah apa kagak? Kagak bang. Ambil dulu. Iya bang. Pakai mukena. Iya bang. Ambil Quran. Iya bang. Duduk depan abang. Baca surat Al-Fatihah depan abang. Abang pengen dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sampai habis. Neng, lu baca Fatihahnya kurang jelas. Kenapa? Lu kalau nyembah Allah, lu ngomongnya bener. Bang, gua ngaji bener. Makanya gua ajarin lu, itu laki-laki yang baik. Itu suami yang baik. Ajarkan agama istri. Yang kedua, belikan pakaian, belanjakan pakaian untuk istrimu untuk menutupi auratnya. Bukan beli baju. Apa namanya? Tank top. Itu mah buat dalaman, singlet buat dalaman, baju. Nah itu tuh. Tuh lihat tuh, apa tadi? Nah, dibeliin baju yang tidak menutup aurat. Maka ingat, selama istri kalian pakai baju yang tidak menutup aurat, maka setiap hari sampai dia meninggal dunia, sampai dunia kiamat, dosamu tetap berjalan. Dan itu tanggungan suami. Lu kalau kebelet mau WC. Las. Lu lagi ceramah sesesan. Yang ketiga, berikanlah makanan halalan thayyiban mubarak kepada istri kita. Barang siapa yang memberikan makanan subhan makruh kepada istrinya, maka tanggungannya luar biasa dosa. Jangan pernah salahin anak, Pak, Bu. Beb, minta doanya dong, minta tiup-tiup kenapa, Beb? Tiup-tiup bapak di balon. Anak gua bader banget, Beb. Bader, kenapa emang bader? Gua kagak tahu deh, Beb. Lalunya ngasih makan apaan? Ya, Beb, gua kagak tahu aja. Apaan? Gua kemarin pasang togel, Beb, menang. Kasih makan anak kayak begitu. Jangan salahkan kalau mereka melawan. Paham nggak? Yang keempat, memberikan atau memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri yang disenangi oleh istri, bukan disenangi oleh kita. Jadi kalau istri bilang, bang, rumah ini nyaman bang, harganya murah bang, berapa bang? 5 miliar. Udah ini aja deh bang. Abangnya bilang begini, lu neng mikir dulu neng, gaji gue berapa? Yang wajar-wajar aja. Itu aja pesan saya. Untuk rumah tangga jaga baik-baik ini, didiklah istri kalian ilmu agama. Yang kedua, berikanlah pakaian penutup aurat untuknya. Yang ketiga, berikanlah makanan yang halal dan thayyiban, dan berikan dia untuk rumah yang nyaman, tempat tinggal yang lega untuknya. Karena kebanyakan istri di rumah, suami nyari lagi. Nyari duit, Pok. Ya Allah, salah paham mulu.
nyari duit, nyari lagi, udah dibeli rumah kan habis duit, nyari lagi kan gitu. Bukan nyari bini lagi, kalau setuju sih nggak apa-apa. Yang kelima, pilihlah tetangga untuk istri-istri kita. Ini adalah salah satu penyebab dosa terbesar yang dilakukan istri kalau bertetangga sama dia gosip. Nanti nggak Bang? Kita berangkat kerja, bini kita cerita, Neng, lo tahu nggak? Ini sama-sama perempuan, pok, lo tahu nggak? Si anu, lakinya lagi kerja. Dosanya ditanggung sama lakinya lagi kerja. Berkah di dalam rumahnya diantar ke jauh. Makanya Neng, jangan gosip deh. Jangan hindari tuh gosip, lo mau digosipin. Makanya jangan mau ngegosip kalau nggak mau digosipin. Mendingan gosipin gua. Nah bener, kalau gosipin itu enak. Mari nanti jadi ceramah, bagus deh. Lu undang lagi deh. Itu gosip, enak gua, diundang terus. Kan gitu. Ya. Dan perhatikan harta suami, perhatikan jatah suami. Perhatikan waktu makan suami, perhatikan tempat tidur suami, perhatikan pakaian suami, perhatikan nak tertuju matanya suami. Ini untuk istri. Neng, makanya ngaji Neng ya. Ntar Ustaz tolong ajarin Ustaz sampai usian. Kalau kita sayang umat Nabi Muhammad, kita sampaikan yang benar. Qaulul haq walau kana murran. Walaupun itu pahit, saya tetap sampaikan. Mau pahit, mau senang, mau kagak, mau nerima terserah. Lo benci, lo suka terserah. Yang penting gue demen ceramah. Udah selepas itu lo mau undang lagi terserah. Ya Neng, undang lagi. Ya, siang acaranya kalau mau panjang. Ntar ceramahnya dari subuh habis subuh lagi. Gua yang boncos. Jamaah sekalian, tidak berpanjang kalam, tepat pada jam 23.14. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi pegangan untuk kita dalam rumah tangga. Rubahlah segala macam yang tadi bilang saya nafkahi kau, itu dirubah, kasihlah jatah agar kita selamat dunia wal akhirat. Ingatin suaminya, kalau setiap bulan gak ngasih jatah duit nafkah, ingatin, Pak, duit nafkah belum ada. Oh iya, nih nafkah. Ya Pak, 100.000 kurang Pak. Berapa? 1 juta Pak. Itu nggak buat bayar arisan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih doa dulu habisnya nanti. Jadi jangan dulu Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Habib Muhammad Zain bin Hasan Al-Kaf yang telah menyampaikan tausiahnya, nasihatnya buat kita semua. Semoga dari tadi nasihatnya kita bisa pakai, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalau buat ibu-ibu yang ingin cuma nambah nafkah doang kali nambahin nafkah doang, katanya ibu-ibu dari selama 1 jam nafkah doang yang diingetin, jangan patut deh. Mudah-mudahan bisa saya nggak dengar, jangan penambahan tahun. Baik, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kita ada hiburan sedikit, penampilan dari perguruan silat Muhammad Firdaus dari Rompes Cipecut. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada pantun buat yang anak-anak muda ya, untuk budaya juga. Buaya mencari makan ternyata di waktu pagi. Budaya kudu kita pertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi?